Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat, bahagia, senang? Atau ada yang lemas, atau capek, atau sakit mungkin? Kalau sakit bilang ya teman-teman ya, jangan jangan dipendam sendiri, takutnya akan parah nantinya ya. Oke, pasti kabarnya hari ini ada yang campur aduk ya teman-teman. Pasti ada yang seneng, sedih gitu ya. Tapi it's okay. Kita harus membawanya dengan suasana yang baik dan ceria. Ya, baik. Sebelum itu, kenalin nama kakak Ani Junita Sari, kakak dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Oke, jadi kali ini kakak ingin memberikan kalian sedikit ilmu mengenai materi biologi tentunya. Mungkin ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari ke depannya. Boleh angkat tangan? Yuks, ayo dong, harus aktif dong. Kita kan sudah kurikulum merdeka. Jadi, siswa dituntut untuk aktif dan progresif, teman-teman. Karena kita kan juga sudah SMA, jadi juga sudah SMA. Tentunya pasti eh, harus dituntut lebih aktif dan progresif tentunya. Ayo dong, teman-teman angkat tangan, boleh bantu jawab kakak. Oke, kamu namanya siapa? Oke, jawabannya apa? Betul banget, jaringan meristem. Nah, jadi semuanya udah tahu kan? Sekarang kali ini yang bakal kita bahas adalah jaringan meristem. Jaringan meristem. Sebelum kita masuk ke jaringan meristem, ada yang tahu nggak sih apa itu jaringan meristem? Mungkin ada yang kayak, aduh kak, aku kok nggak pernah dengar ya? Kayak pernah dengar tapi aku lupa. Mungkin kayak gitu. Ada ya, Mas? Ada yang lupa ya? Oke, jadi kita akan kulik bersama mengenai jaringan meristem ke depannya. Sebelum itu, kakak izin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai tentunya sebagai siswa SMA. Baik, yang pertama di sini ada memahami struktur jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan, kemudian memahami perbedaan berbagai jenis jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan, dan yang terakhir adalah menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel dan pada jaringan meristem. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus adik-adik ini capai. Dan dengan uh, untuk mencapainya pastinya harus mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyimak materi yang akan disampaikan. Begitu ya. Baiklah. Ayo sekarang kita mau review sedikit tentang jaringan meristem. Mungkin ada yang tahu, boleh angkat tangan. Kakak kasih poin buat yang mau jawab pertanyaan kakak atau yang mau jawab apa yang diketahui mengenai jaringan meristem. Boleh? Nggak ada yang mau nih. Ya udah, kakak mau review sedikit ya mengenai jaringan meristem sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya. Jadi, jaringan meristem adalah jaringan yang memiliki kemampuan terus membelah. Jadi, di dalam jaringan itu kan banyak sel-sel ya. Dan sel-selnya itu memiliki kemampuan terus membelah. Jadi, terus tumbuh tuh si tumbuhannya. Gitu. Jadi, jaringan ini kalau kita pikir bareng-bareng, ini terus membelah, terus tumbuh. Letaknya ada yang tahu di mana? Kalau secara kita pikir bareng-bareng gitu ya, kayak dia kan bisa terus membelah, terus tumbuh. Ada yang tahu mungkin, ada yang mau jawab? Bener banget di ujung. Selain di ujung, coba ada yang mau jawab lagi? Iya, bener di samping. Jadi, letak jaringan meristem ini ada di ujung sama di daerah sampingnya.
Bisa dilihat di gambar sebelah ini. Oke, jadi eh, sebelum itu kita mau membahas dulu jaringan. Jaringan meristem, jaringan. Pastinya udah dibahas berkali-kali mengenai jaringan ini apa sih? Ya, di SMP pasti sudah pernah diajarin nih sama guru-gurunya. Nah, jadi jaringan adalah suatu kelompok sel yang memiliki karakteristik serupa dalam hal bentuk, fungsi, ataupun sifat-sifatnya. Jadi, dia ini jaringan itu kumpulan sel, dan selnya ini memiliki karakteristik yang serupa. Jadi, di situ bersatu untuk membentuk jaringan, seperti itu. Nah, untuk berdasarkan kemampuan membelahnya, jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem kita biasa kita sebut dengan jaringan muda. Teman-teman ada yang tahu nggak alasan kenapa dia disebut jaringan muda? Tadi kakak sudah notice di awal kalau dia itu punya kemampuan apa? Terus membelah. Iya, bener banget, terus membelah. Jadi, dia itu kalau punya kemampuan terus membelah, pasti kan disebut dengan jaringan muda. Kalau jaringannya sudah tua, pastinya dia akan mengeras kalau di tumbuhan, ya kan? Terutama di tumbuhan dikotil dan juga gimnos. Dia kan akan terus mengeras kalau jaringan tua. Kalau jaringan muda, di sini dia memiliki kemampuan untuk terus membelah, seperti itu. Nah, di sini uh, ada beberapa karakteristik dari jaringan meristem yang perlu adik-adik ketahui. Bisa dicatat ya. Jadi dia ini memiliki nukleus yang cukup besar, nukleus. Jadi seperti ini. Nah, nukleus atau inti sel. Nukleus, teman-teman. Nukleus itu kan inti sel. Jadi dia itu yang mengatur segala aktivitas si jaringan tersebut, si sel tersebut ya. Nah, kemudian dia memiliki dinding yang tipis. Ada yang tahu nggak kenapa dia memiliki dinding yang tipis? Ya karena tadi dia terus membelah. Jadi kan kalau dindingnya keras, ntar susah buat membelahnya. Jadi dindingnya tipis agar bisa untuk memecah si dinding tersebut. Jadi terus membelah seperti itu. Ya. Kemudian dia memiliki ukuran sel yang relatif kecil. Kemudian vakuolanya berukuran kecil dan kaya akan sitoplasma dan selnya ini berbentuk prismatis. Nah, sitoplasma. Pasti pernah dengar juga sitoplasma itu apa? Jadi, sitoplasma itu suatu ruang antara sel yang berisi cairan sitoplasma atau cairan-cairan yang membantu dalam proses pembelahan si jaringan meristem ini. Jadi, di dalamnya ini kumpulan selnya tersebut atau jaringannya saling berasosiasi untuk membelah seperti itu dan berbentuk prismatis. Jadi membentuk prisma seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita rewind dulu tentang jaringan meristem. Jadi tadi apa ciri-cirinya yang pertama? Iya, jadi nukleusnya besar. Nukleusnya besar, kemudian sel-selnya berdinding tipis. Kemudian memiliki ukuran yang relatif kecil, benar. Sama vakuolanya berukuran kecil, dan yang terakhir, bentuknya apa? Prismatis dan juga kaya akan sitoplasma. Oke, jadi dikit-dikit kita reminder bareng-bareng ya teman-teman agar nggak lupa, agar tetap nyantol di otak ya teman-teman. Oke, kemudian jadi jaringan meristem ini kita bedakan menjadi berdasarkan asal pembentukannya. Nah, itu ada meristem primer, meristem sekunder, dan juga premoristem. Oke, ada 3 nih. Ayo kita buka bareng-bareng. Meristem primer. Nah, meristem primer merupakan jaringan meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa yang masih membelah diri. Jadi, kalau kita temukan terus membelah diri, dia pasti letaknya di
ujung, bener banget. Di jaringan yang paling ditemukan di paling ujung. Boleh, kalau di paling ujung kita kan tahu nih bagian-bagian tumbuhan ada apa aja. Pasti kelihatan mata banget gitu ya. Ada yang mau jawab nggak? Ini tuh di ujung mana aja sih? Boleh jawab nggak? Oke, kamu yang di belakang. Boleh jawab, nah apa? Iya bener, ujung akar, terus ujung batang. Bener banget, tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Ada teman kita yang berani menjawab dan jawabnya bener lagi. Berarti ini sudah belajar ya semalam ya. Pinter banget. Oke, jadi bener banget meristem primer ini letaknya ada di ujung. Di ujung akar di paling bawah sama ujung batang. Kalau ujung batang pastinya di paling pucuk ya, di ujung yang paling atas. Nah, jaringan meristem primer ini memiliki bagian apikal atau meristem apikal kita sebutnya. Dia itu meristemnya mau tumbuh memanjang, kemudian mengakibatkan akar dan batang terus tumbuh memanjang. Jadi di dalam meristem primer itu ada meristem apikal. Meristem apikal ini memiliki kemampuan untuk membelah diri, terus-menerus membelah sel-selnya itu ya. Kemudian kita lanjut ke meristem sekunder. Nah, meristem sekunder. Meristem sekunder ini bedanya kalau primer itu kan utama ya. Kita kasarannya itu gitu ya. Primer itu utama. Kalau sekunder ini berarti kedua gitu ya. Bukan kedua juga sih. Kayak sampingannya seperti itu ya. Jadi meristem sekunder merupakan jaringan meristem yang bermula dari meristem primer. Jadi dia itu bermula dari meristem si primernya yang paling muda tuh, yang terus bisa membelah. Kemudian dia tumbuh menjadi meristem sekunder. Meristem sekunder ini contohnya adalah kambium. Teman-teman pasti pernah dengar kambium. Udah SMA juga, masa nggak pernah dengar kambium sih? Pasti pernah dengar kan ya? Kambium itu ada di pohon yang besar, bener. Berapa pohon besar? Iya, bener. Pohon dikotil. Dikotil atau gymnos. Jadi, dia itu kalau berkambium pastinya berkayu ya teman-teman. Keras seperti itu ya. Jadi, kambium ini lapisan sel-sel tumbuhnya itu masih aktif membelah yang terletak di antara silem dan juga floem. Nah, kambium ini menyebabkan adanya pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder itu kita sebutnya tuh membesar bagian batangnya. Bagian batangnya membesar seperti itu. Nah, jadi kalau meristem primer tadi letaknya di ujung, dia bersifatnya itu memanjang. Kalau meristem primer berarti kita sebut melebar ya teman-teman. Dia menambah diameter si bat. Ya, jadi di meristem sekunder ini, oke, jadi meristem sekunder ini bersifatnya menambah diameter si batang, bener, si batang. Letaknya ada di antara silem dan floem. Nah, biasanya itu ditemukan di tumbuhan dikotil dan juga gymnos. Gymnosperma itu tumbuhan berbiji terbuka, bukan tertutup. Kalau tertutup ya angios ya. Jadi dia ada pada di kotil sama gymnospermae. Ya, jadi kambium ini tumbuhnya bukan memanjang, tapi menyamping, membesar, melebar seperti itu. Jadi buat teman-teman biar adik-adik semua bisa cepat ngafalinnya, kalau meristem primer ini memanjang, jaringan mudah. Terus kalau yang meristem sekunder ini, dia itu melebar, menambah diameter seperti itu ya. Kita biar cepat ngafalinnya, biar masuk di otak ya teman-teman ya. Kita buat mudahnya aja. Nah, kemudian kambium ini tumbuh ke arah luar, membentuk kulit batang, dan ke arah dalam akan membentuk kayu.
sel lignin seperti itu. Jadi si perbedaan meristem primer sama sekunder tadi sudah kakak kasih tahu bolak-balik ya, kalau dia itu memanjang dan kalau yang sekunder melebar. Oke. Lanjut, habis meristem primer, meristem sekunder, kemudian meristem yang ketiga promeristem. Nah, jaringan promeristem ini merupakan jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Nah, jadi tingkat embrio berarti masih dalam keadaan biji ya, teman-teman. Masih dalam keadaan biji yang kecil banget yang masih mau tumbuh tuh. Dia punya promeristem. Iya, jadi promeristem ini ada sejak dia embrio, sejak si tumbuhan embrio. Kan kalau embrio ini butuh kemampuan untuk membelah, untuk menjadi plumula dan juga radikula. Jadi dia itu ada jaringan promeristem di situ untuk membelah tadi. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas 3 meristem, perbedaan meristem berdasarkan pada asal pembentukannya. Jadi ada 3, yaitu apa? Meristem primer, meristem sekunder, dan promeristem. Bener banget. Kalau meristem primer ini ada di mana? Iya, ada di ujung. Ada di ujung. Terus di situ ada meristem apikal. Meristem apikal nih kita akan bahas habis ini. Nah, jadi tadi ada meristem primer, yang kedua ada meristem sekunder. Kalau meristem sekunder dia itu membentuk apa? Benar, kambium. Iya, kambium. Kambium itu kalau ke arah luar membentuk apa? Kulit kayu, kalau ke dalam membentuk si kayunya atau si bagian keras atau sel ligninnya seperti itu. Benar banget. Jadi ini teman-teman semua pada ngedengerin ya pastinya ya. Makasih banget kakak udah didengerin. Dan ini juga buat bekal kalian ke depannya untuk tugas dan untuk ujian-ujian seperti itu ya. Nah, yang terakhir ada promeristem. Promeristem ada di mana? Di embrio. Telah ada sejak di embrio. Begitu. Ada 3 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas perbedaan jaringan meristem berdasarkan letaknya. Ada 3 juga, sama juga. Ada yang tahu? Angkat tangan, boleh? Boleh dong, angkat tangan. Yuk, semangat yuk. Biar kita nggak bosen terus materi, terus-terusan. Kakak mau tanya ke kalian. Ada yang tahu nggak sih kira-kira ini jaringan meristem berdasarkan letaknya ini apa aja? Boleh tahu? Kakak ini siapa yang mau jawab? Boleh jawab kakak? Oke, yang di depan. Yuk, ayo dong partisipasinya. Yuk, meristem apikal, benar. Meristem apikal. Terus, apa lagi? Mungkin ada yang tahu, teman-teman boleh bantu jawab. Meristem lateral, benar. Lateral. Kemudian yang terakhir, meristem apa? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan? Oke, nggak ada yang tahu. Jadi yang terakhir itu meristem interkalar ya. Meristem interkalar. Oke, kita bahas satu-satu. Meristem apikal. Meristem apikal itu letaknya ada di ujung. Ujung batang sama ujung akar. Jadi, dia ini memiliki kemampuan untuk terus berkembang, membelah diri. Jadinya memungkinkan pertumbuhan-tumbuhan itu semakin panjang. Dan pastinya meristem apikal ini perannya sangat penting untuk tumbuhan. Kalau tidak ada meristem apikal, tentunya si tumbuhan tidak akan tumbuh. Ya, teman-teman. Nah, kemudian meristem apikal ini berperan penting dalam pengaturan pertumbuhan tumbuhan, menghasilkan sel-sel baru tentunya yang membentuk bagian-bagian baru dari tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Oke, yang kedua di sini ada meristem interkalar. Meristem interkalar.
mungkin ini interkalar apa sih Kak? Kok nggak pernah denger aku kalau interkalar ini? Namanya asing, mungkin ya seperti itu ya. Jadi, meristem interkalar ini jenis meristem tumbuhan yang terletak di antara daun dan pangkal bunga atau cabang. Oke, ingat-ingat ya, letaknya di antara daun dan pangkal bunga atau cabang. Oke, jadi kalau di beda sama apikal tadi kan di ujung ya teman-teman ya. Kalau di interkalar ini terletak antara daun dan pangkal bunga atau cabang. Pangkal bunga atau cabang. Jadi meristem ini memiliki kemampuan untuk berkembang dan membelah diri dan memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh secara lateral atau memanjang. Kalau lateral itu menyamping ya teman-teman. Jadi letaknya itu ada di antara si daun sama cabang, pangkal cabang. Jadi dia itu bisa tumbuh di bagian, kalau di sini bagian aksilari atau bagian ketiak seperti itu. Nah, meristem interkalar ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan panjang pada bagian-bagian tumbuhan sama seperti petanda daun, dan letaknya ini bisa kita sering sebut dengan nodus atau buku. Jadi nodus pada batang itu tempat munculnya si daun seperti itu. Jadi nanti di bagian antara daun dan juga antara cabang di sini akan ada meristem interkalar di daerah sini seperti itu. Nah, fungsi meristem interkalar ini juga mampu untuk menambah si diameter luas batang. Jadi misal di bagian cabangnya seperti itu ya teman-teman. Meristem interkalar ini juga berperan untuk menambah diameter. Namun lebih condong ke panjang seperti itu. Memanjang maksudnya. Oke, yang terakhir ada meristem lateral. Benar banget, meristem lateral. Meristem lateral ini jenis meristem tumbuhan yang terletak di antara di samping atau di sekitar bagian tumbuhan yang sudah berkembang seperti batang dan juga akar. Fungsi utama dari meristem lateral adalah untuk menghasilkan pertumbuhan lateral pastinya, dan yang berarti ketumbuhan bagian samping tumbuhan termasuk cabang, daun, dan bunga. Di sini ada jenis meristem lateral batang yang disebut dengan vascular cambium. Apa ini Kak vascular cambium Kak? Cambium aja sudah cukup membuatku pusing. Kenapa ini ada vascular cambium? Ya gitu ya. Mungkin ada semua ya. Jadi itu jaringan meristem, jenis meristem lateral batang adik-adik. Nah, letaknya di antara xilem dan phloem. Seperti itu dalam batang tumbuhan. Nah, tadi kakak sudah notice beberapa kali ya. Sik. Kakak mau tanya nih, ada ya nggak sih? Ada yang nggak tahu nggak tentang xilem sama phloem? Ada yang nggak tahu nggak? Udah tahu semua apa belum nih? Kakak ini agak ragu, kenapa kok diam semua ya? Xilem. Ada yang nggak tahu masa? Jadi xilem itu yang mengangkut air sama garam mineral dari akar ke daun. Adik-adik ingat ya, ini sangat penting karena ini sering dinotis sama guru-guru kita. Ya, jadi xilem itu jaringan pengangkut yang membawa air dan juga garam mineral dari akar dan menuju ke daun. Kan air diserap sama akar tuh. Jadi xilem itu menghantarkan si air yang diserap menuju ke daun. Ke daun untuk apa? Untuk fotosintesis, bener banget. Fotosintesis. Karena dia kan di daun ada mengandung kloroplas. Jadi dia itu untuk fotosintesis. Dan phloem, habis di fotosintesis, hasilnya tuh ada banyak tuh. Ada kayak oksigen, kemudian ada glukosa, seperti itu ya hasil fotosintesisnya ya. Jadi itu tuh diangkut bukan sama xilem, sama yang satunya, sama phloem. Jadi phloem ini jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis
dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi semuanya itu ternutrisi, teman-teman. Oke, ini jadi membahas jaringan pengangkut ya. Nggak apa deh. Sambil kita nanti sedikit-dikit belajar bareng-bareng ya, sharing bareng-bareng ya, biar semuanya paham. Oke, kemudian lanjut ke meristem lateral tadi, vascular cambium, teman-teman, letaknya di antara xilem dan juga phloem. Nah, vascular cambium ini jaringan meristem lateral yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder tumbuhan. Bener banget. Yang melibatkan penambahan lapisan kayu di sekitar inti batang. Dan pembentukan lapisan kulit ini tambahan di luar phloem. Jadi si meristem lateral ini tadi kan ada vascular cambium atau meristem lateral yang terletak di batang. Dia itu fungsinya untuk menambah diameter atau pertumbuhan sekunder si tumbuhan. Kemudian dia bertanggung jawab untuk penambahan lapisan kayu dan juga lapisan kulit tambahan di luar phloem. Seperti itu. Nah, kita kulik lagi. Jadi tadi kakak bahas ada jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. Apa aja? Oke, meristem lateral, barusan banget. Terus yang kedua, meristem apikal. Oke, benar. Artinya interkalar. Iya. Jadi, meristem berdasarkan letaknya ini dibagi menjadi 3, ada apikal, interkalar, dan juga lateral. Kalau apikal letaknya ada di ujung, kalau meristem interkalar letaknya ada di antara daun dan juga pangkal batang, di batang. Dan kalau lateral ini ada di samping sekitar tumbuhan. Seperti itu. Ah, itu tadi materi mengenai jaringan meristem. Dikit kan, Dek? Soalnya ini termasuk jaringan yang tidak terlalu membahas banyak-banyak ya. Mungkin bisa ada yang mau review sedikit mengenai apa yang kita pelajari bareng-bareng. Boleh angkat tangan, adik-adik semuanya. Kakak kasih poin bagi yang berani menjawab pertanyaan kakak, berani maju ke depan untuk mereview pelajaran kita, materi kita hari ini. Boleh? Oke, jadi karena kita juga menerapkan proses kurikulum Merdeka Belajar ya, jadi eh, kakak tekankan kepada teman-teman semuanya, adik-adik semuanya untuk bersikap aktif dan berani untuk maju ke depan. Karena kalau tidak, ini akan adik-adik akan berdampak ketertinggalan. Takutnya tertinggal dengan teman-teman yang sudah aktif belajar mandiri di rumah. Misal dari video-video seperti itu ya. Dari buku, video, dan seperti itu. Jadi, eh, saya kakak tekankan kembali buat adik-adik semangat dan jangan malas untuk belajar. Begitu. Karena belajar ini tiada akhir, terus belajar untuk mengulik lebih banyak ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka akan semakin luas juga wawasan kita mengenai dunia biologi tentunya. Oke, ada yang mau menjawab mungkin? Mereview? Oke, jadi karena tidak ada yang mau, kakak ada tugas buat kalian. Habis ini kita kuis sama-sama untuk mengetahui kemampuan kalian dalam merekam materi yang sudah disampaikan oleh kakak tadi. Ya, mengenai jaringan meristem, bener banget. Ya, jadi nanti kakak kirim eh, link quizzes buat adik-adik semuanya mengenai jaringan meristem, dan adik jawab cepet-cepet dan juga benar, harus benar ya. Kalau salah nanti poinnya kurang. Seperti itu ya. Jadi tujuan kakak kali ini untuk mengetahui apakah adik-adik ini mampu paham dan mampu menjelaskan mengenai jaringan meristem ini. Tadi kan kakak sudah menotis di awal kalau tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu ada memahami struktur jaringan meristem,
memahami perbedaan berbagai jenis jaringan meristem, sama memahami fungsi dari masing-masing jaringan meristem, serta menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada jaringan meristem. Jadi yang pertama memahami struktur jaringan meristem. Wajib banget buat adik-adik paham akan apa yang materi yang kakak sudah sampaikan. Kemudian adik-adik paham mengenai perbedaan berbagai jenis jaringan meristem. Tadi ada jaringan meristem yang perbedaan berdasarkan letaknya sama berdasarkan asal-usulnya ya. Itu coba dipelajari lagi buat kita kuis habis ini. Kemudian memahami fungsi dari masing-masing jaringan meristem. Jadi kan tadi kakak sudah menjelaskan kalau ada perbedaan tadi tuh. Nah, itu kan memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun ada fungsi utama yaitu mampu memiliki kemampuan membelah seperti itu ya. Dan yang terakhir menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada jaringan meristem. Nah, ini teman-teman semuanya harus mampu menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel dari jaringan meristem. Tadi kan kakak ada menjelaskan nukleusnya besar, polanya. Itu karena apa? Itu adalah PR untuk adik-adik semuanya untuk mencari tahu mengenai keterkaitan antara struktur fungsi sel pada jaringan meristem. Baik, jaringan meristem ini juga ada kaitannya tentang perkecambahan ya teman-teman. Tadi kan kakak sudah menotis kalau dia itu punya promeristem. Promeristem itu ada sejak embrio. Sejak embrio. Berarti dia itu jaringan meristem sudah ada sejak embrio, sejak biji tadi. Dia itu bisa kemampuan membelah yang membentuk radikula dan plumula. Plumula itu calon datang dan radikula itu calon akar. Terus membelah. Dan ini pasti ada kaitannya dengan perkecambahan. Nanti akan kakak berikan mengenai perkecambahan tumbuhan. Seperti itu. Habis ini kita kuis dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.